Sebelumnya, perkenalkanlah dulu fasilitator saya, Bapak Muhammad Isa, dan pengajar praktik saya, Bapak Budi Setio Utomo. Halo, bertemu lagi dengan saya Mahendra Dewi dalam guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Karangdowo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Dan pembelajaran sosial emosional seperti apa yang sudah saya lakukan, saksikan dalam aksi nyata saya. Oke. Sebagai capaian umum adalah guru penggerak mampu secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being. Kemudian guru penggerak paham dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga seluruh individu sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Dan sebagai tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Kemudian yang kedua, menerapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Kemudian yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Kemudian yang empat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Kemudian yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Masa tindakan saya yang pertama adalah mensosialisasikan dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya pembelajaran sosial dan emosional, kemudian membuat RPP yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional, melakukan aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional, merancangkan tindak lanjut, dan melakukan refleksi atau umpan balik. Dan untuk melaksanakan semuanya itu saya membutuhkan dukungan yang pertama dari kepala sekolah, dukungan dan motivasi dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional, dukungan dari rekan guru atau rekan sejawat, mengembangkan kompetensi sosial emosional budaya mereka sendiri, berkolaborasi satu sama lain, membangun hubungan saling percaya dan memelihara komunitas yang erat. Terus kemudian dukungan dari murid menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional. Dan berikutnya adalah dukungan dari orang tua murid untuk membangun hubungan dan berkolaborasi untuk mendukung perkembangan sosial emosional dan akademik murid. Dan inilah dokumentasi saya pada saat saya menyebarkan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional di sekolah kepada pihak sekolah dan kepada rekan sejawat. Pada penyebaran pemahaman ini, pembelajaran sosial emosional yang saya peroleh, saya imbaskan, saya sebarkan kepada rekan sejawat supaya mereka juga mengetahui dan memahami apa yang ada di dalam pembelajaran sosial emosional ini. Berbagai situasi dan konteks kehidupan. Jadi nanti dalam pembelajaran bahkan dalam RPP itu tertuang di mana letak kesadaran diri pada pelaksanaan pembelajaran kita. Bisa diperdahulukan pada saat kita pembelajaran boleh. Nah seperti itu harus nanti ditambahkan pada RPP kita dan dilaksanakan pada proses pembelajaran. Seperti itu. Seluruh komunitas sekolah. Nah, tujuan pembelajaran sosial emosional itu apa Bapak Ibu? Nah ini, yang pertama itu memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk
mengelola emosi yang dinamakan kesadaran diri. Kemudian Kemudian selain menyebarkan pemahaman kepada rekan sejawat, saya juga melakukan penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Dan inilah dokumentasi saya pada saat saya menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. supaya kita lebih bersemangat lagi, kita tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kalian dulu. Dengarkan alunan musik ini ya. Boleh pejamkan mata kalian, tenangkan hati kalian, nikmati musiknya. Coba dilaksanakan. Ya. Yo, boleh pejamkan mata, dinikmati dengan hati musiknya. Oke, cukup. Ya. Ya. Bagaimana perasaan kalian? Apakah sudah menjadi kenangan itu ya? Dengan musik itu? Nah, itu adalah tentang apa yang kalian rasakan setelah kalian menikmati lagunya. Tenang. Apalagi santai. Terus ternyata mau tidur ya. Oke. Kalian harus narik nafas ya panjang biar kalian lebih rileks. Tadi kan habis sholat makan. Oke. Tarik nafas yang panjang, tangan ke samping. Ayo. Tarik nafas yang panjang. Yuk. Silakan. Ayo, lepaskan pelan-pelan. Apakah hati kalian lebih tenang? Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Dan itulah tadi beberapa contoh yang sudah saya lakukan pada pembelajaran sosial emosional. Nah, yang sekarang ini adalah umpan balik atau refleksi yang saya dapatkan dari murid dan dari kepala sekolah. Halo, perkenalkan, saya Septi Oliviana Syabani dari SMA Negeri 1 Karangdowo. Di sini saya akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran matematika peminatan yang diampu oleh Ibu Marini Tunggadewi SSI. Dalam pembelajaran kali ini kita diberikan musik untuk didengarkan agar setelah kita mendengarkan musik instrumental, pikiran serta emosional kita bisa terkontrol dan hati kita semakin tenang untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Pada pertengahan pembelajaran kita diberikan metode stop agar yaitu dengan berupa tarik nafas dalam lalu dikeluarkan agar hati dan pikiran kita semakin tenang. Jadi dua kegiatan tersebut sangat penting untuk kita dalam pembelajaran karena dengan kegiatan tersebut kita dapat mengontrol emosi dan lebih tenang serta jadi lebih rileks untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ibu CGP yang memberikan imbasnya kepada teman-temannya. Mari kita melaksanakan pembelajaran refleksi dan juga pembelajaran sosial emosional ini dengan sebaik-baiknya dan kita lakukan dengan betul-betul dari hati nurani, bukan karena keterpaksaan. Terima kasih, semoga sekolah kita tetap maju bersama di bulan semua dan
Sebagai rencana tindak lanjut saya setelah penerapan dan pengimbasan pembelajaran sosial emosional adalah konsisten dan komitmen dalam melakukan perubahan, kemudian mengembangkan potensi diri untuk lebih baik lagi, dan berikutnya adalah tetap berkolaborasi dengan warga sekolah dalam melakukan perubahan. Itulah aksi nyata saya dalam modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Selamat bertemu kembali. Terima kasih.